Setelah selesai kita memilih template, sekarang kita akan membuat data awal untuk pekerjaan project. Nah, data awal itu apa saja? Jadi data awal itu biasanya berbentuk level dan grid ya. Jadi levelnya itu akan kita samakan dengan file PDF yang saya terima di awal ya, dimana nanti untuk semua level dan gridnya itu akan kita samakan semua ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat level, di sini kita lihat dulu ya bahwa di sini adalah tampilan floor plan yang sedang kita buka. Nah, kalau misalnya Bapak ingin membuat level, tampilan floor plan ini harus kita ganti menjadi tampilan elevasi. Karena di floor plan kita tidak bisa membuat level. Nah, cara untuk membuat elevasi atau membuka file elevasi, Bapak bisa masuk di project browser ya. Lalu di sini ada elevation atau building elevation. Nah, untuk tipenya yang mana yang kita gunakan, ini sebenarnya bebas, mau yang mana aja, tidak masalah ya. Itu bisa kita pilih aja salah satu, lalu kita klik 2 kali. Ya, misalnya saya di sini pilihnya yang is, saya klik 2 kali. Nah, ketika kita buka tampilan elevation, otomatis di sebelah kiri atau di propertiesnya, ini namanya adalah elevation ya, building elevation. Jadi kalau misalnya nanti mau buka level tapi kok tidak terlihat ya garis levelnya, coba dicek dulu view yang sedang kita buka. Apakah tampilannya di plan atau di elevation, karena ini berbeda ya untuk logo dan juga penamaannya. Nah, setelah kita buka tampilan elevation, di sini ada level 1 dan level 2. Ini adalah level default dari Revit. Jadi kalau misalnya kita mau ubah atau kita modifikasi dan menambahkan yang baru, itu bisa. Ya. Nah, contoh misalnya di sini saya mau memodifikasi untuk penamaan levelnya. Di sini ada level 1 dan level 2. Nah, sekarang kita buka ya file yang kemarin. Kita klik di pandangan 1 karena di sini ada data untuk elevasinya. Nah, di sini ada assume levelnya dan juga ground floor level ya. Nanti ada beberapa level tambahan yang bisa kita buat. Nah, di sini ada assume levelnya, dia saya anggap ini posisinya di 00 ya. Nanti kalau mungkin startnya itu di level berapa itu bisa disesuaikan aja dulu. Nah, misalnya kita mau ganti penamaannya jadi assume level. Nah, di sini kita balik lagi ke Revit-nya. Kita arahkan kursor ke level 1 ya, ke arah seperti ini. Lalu kita klik lagi ya. Nah, ini bisa kita ganti langsung menjadi penamaannya sesuai dengan yang ada di PDF. Ya. Nah, setelah kita ketik namanya, ini bisa langsung kita enter ya. Nah, biasanya di awal itu dia akan meminta kita untuk confirm level name ya. Jadi otomatis di awal pasti akan keluar warning seperti ini. Would you like to rename corresponding views? Ini bisa kita yes atau kita no. Nah, perbedaannya apa ya? Jadi kalau misalnya level itu biasanya memang otomatis akan muncul datanya di project browser ya. Ini ada level 1, level 2. Nah, ketika kita mengubah penamaan, apabila ini kita yes, otomatis penamaan yang ada di project browser ini juga ikut berubah. Ya, jadi kalau kita ubah jadi assume levelnya, otomatis ini pun juga berubah. Ya. Nah, ini saya undo dulu. Undo bisa Ctrl Z atau di sini itu sama saja, tapi saya pakai shortcut jadi Ctrl Z. Ya. Nah, ini akan saya ubah lagi namanya, misalnya jadi assume level. Ini saya enter. Nah, kalau misalnya di sini saya pilihnya no, berarti yang berubah penamaannya hanya di view aja ya, di view tampilan kita. Tapi secara data di project browser di sini tetap menjadi level 1. Ya, jadi nanti ini bisa berbeda ya antara project browser dengan view kita ya. Jadi ini preferensi kalau memang dibutuhkan beberapa nama di dalam level ya, tapi sebenarnya cuma punya satu, itu bisa digunakan.
Tapi kalau misalnya mungkin level dan view-nya itu harus sama, berarti kita yes aja di awal ya. Ini saya Ctrl Z, ini saya ganti lagi. Zoom, level, enter, lalu kita yes ya. Nah, lalu di sini ada level 2. Level 2 ini akan kita ganti menjadi ground floor level ya. Ground floor level di elevasi 900 ya. Ini ada dua satuan ya, saya akan menggunakannya 900. Nah, di sini kita balik lagi ke Revit-nya. Ini bisa saya ganti dahulu untuk namanya ground floor level, saya enter. Seperti biasa ketika mengganti nama kan ada warning ya, ini bisa di yes aja. Nah, lalu bagaimana dengan elevasinya? Karena di default awal kan ini 4000, sedangkan kalau di desain itu adalah 900 ya, di sini 900. Nah, jadi saya bisa masuk ke Revit dan saya klik lagi di angka 4000-nya. Saya klik lalu 900. Enter. Nah, nanti otomatis dia akan turun ya, menyesuaikan dengan elevasi yang tersedia di dalam desain. Nah, ini kalau misalnya ada elbow, kalau misalkan ini kayak ketumpuk ya Pak ya, jadi kalau misalnya levelnya banyak, dikhawatirkan kan jadi bingung, jadi confused ya, ini levelnya yang mana. Nah, ini bisa kita modifikasi dengan menggunakan elbow ya. Ini bisa kita klik elbow-nya, lalu kita bisa drag, tarik ke atas supaya untuk secara penamaan ini tuh tidak bertumpuk ya. Jadi nanti diklik itemnya, terus ada elbow kecil, dan ini bisa langsung kita tarik ke atas atau ke bawah seperti ini ya. Jadi kalau ada level yang bertumpuk itu tidak akan membuat kita confused ya. Ini saya lurusin lagi. Oke, nah setelah kita mengedit atau memodifikasi level yang sudah ada, nah sekarang kita mau menambahkan level baru. Di sini ada roof beam level dengan elevasi 3600 dan top roof-nya di 3126. Oke, nah sekarang kita akan buat level baru. Cara buat levelnya itu kita bisa masuk ke tab arsitektur, lalu pilih di sini level ya. Nah, di dalam di sebelahnya level itu ada kode LL. Nah, itu adalah kode shortcut yang bisa kita gunakan untuk pemodelan. Jadi kalau misalnya di CAD kan biasanya kita pakai shortcut gitu ya biar cepat. Nah, di Revit pun juga bisa. Jadi nanti Bapak tinggal ketik aja untuk kodenya sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya LL berarti Bapak ketik LL aja. Ya. Nah, setelah dipilih LL nanti di sini ada dua pilihan untuk penggambaran level, ada yang line dan ada pick line. Nah, nanti ini akan kita coba satu-satu ya, karena kebetulan levelnya kan ada dua di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita akan coba. Yang pertama kita akan buat menggunakan line di sini ya. Kita klik dulu line-nya. Lalu caranya kita bisa arahkan, kalau saya biasanya akan refer ke ujung dari level yang existing karena ini supaya garisnya itu rata ya. Kalau di tengah sih sebenarnya bisa juga, tapi memang garisnya itu jadinya tidak rata. Jadi tidak indah ya kalau dipandang. Jadi saya biasanya arahkan ke ujung sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Lalu saya ketik berapa elevasinya dari ground floor-nya ke beam levelnya. Di sini saya ketik 3600, enter, lalu tarik ke kanan seperti ini. Ya, klik. Nah, lalu setelah diklik, kalau misalnya kita mau keluar dari fitur levelnya dan kita mau mengganti nama, itu kita bisa pilih escape 2 kali ya supaya keluar dari command level. Di sini saya escape 2 kali. Ya, lalu saya coba cek namanya ya. Ini roof beam level. Oke, kita klik dulu namanya dan diganti. Roof beam level, enter. Ya, ini would you like to rename? Kita yes aja. Ya, nah sekarang kita sudah punya 3 level. Kita tambahkan satu lagi untuk yang untuk bagian rooftopnya, top roofnya. Ya, jadi di sini 3126. Saya akan masuk lagi ke level
lalu menggunakan fitur line yang sama, saya arahkan ke ujung, lalu kita ketik 3126. Enter, tarik ke kanan seperti ini. Ya, ini kalau mau sejajar semuanya nanti akan ada kayak garis putus-putus gitu ya. Ini tinggal diklik, lalu kita escape dulu 2 kali, ya. Lalu kita kasih nama. Sini top proof level. Enter. Ya. Nanti what your lecture name kita yes aja. Ya. Nah, oke, sekarang kita sudah punya 4 level yang ada di sisi kanan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di project browser, otomatis akan membuat penamaan level yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi ini otomatis kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi untuk levelnya yang di sebelah kiri ya. Ini kan kebetulan ada lagi. Untuk assume level ini saya sama ya namanya, tapi di sini ada ground floor level ya dengan nama yang sama tapi elevasinya berbeda. First floor, roof beam, lalu top roof. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur level lagi ya, tapi di sini saya akan menggunakan pick lines. Ya. Kita pilih pick lines. Jadi pick lines itu sebenarnya fiturnya sama seperti offset. Jadi kita harus memasukkan jaraknya terlebih dahulu sebelum memilih objek. Nah, jadi setelah kita pilih pick line, kita masukkan dulu berapa jaraknya. Misalkan jaraknya 450 ya, 450. Lalu kita arahkan ke garis level yang kita inginkan. Kan startnya dari assume level ya, dari 0. Berarti arahin. Nah, nanti ketika diarahkan tuh dia akan muncul garis putus-putus ya. Nah, ini Bapak tinggal pilih sisinya mau ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau ke arah bawah kan berarti jadinya minus ya. Jadi ini arahinnya ke atas. Kita tinggal geser kursornya sedikit aja. Geser sedikit kayak gini, lalu diklik. Ya. Nah, secara otomatis itu akan membuat level. Nah, ini kita jangan lupa kita escape 2 kali dulu. Ya, ini akan membuat level 5 ya. Nah, tapi secara penamaan itu kan posisinya ada di sebelah kanan, sedangkan kita butuhnya itu tampilannya di sebelah kiri. Nah, kalau kita mau mengubah, ketika kita klik level itu ada seperti tanda centang ya, tanda checklist. Ini bisa kita klik unchecklist dulu. Jadi kalau kita unchecklist tuh penamaannya akan hilang. Ya, lalu kita bisa checklist lagi di box kosong di sebelah kiri. Nah, jadi nanti namanya langsung level 5. Ya. Jadi nanti cara gantinya tinggal kita checklist atau kita unchecklist aja. Nah, untuk penamaan kebetulan karena namanya sama ya, kalau di Revit itu tidak bisa ya Bapak untuk namanya sama. Jadi paling kita bisa kasih imbuhan di belakangnya, baik itu huruf A ataupun mungkin tanda aksen. Jadi nanti tinggal diklik aja, kita ganti namanya ground floor level 01 misalnya. Enter, lalu kita yes lagi. Ya. Nah, jadi nanti namanya seperti ini. Kalau misalnya mau digeser ya, digeser supaya mungkin tidak tertabrak oleh garis-garis yang lainnya, kita bisa klik garis levelnya dan diklik yang kunci gambar gemboknya ini supaya dia itu tidak tergrup dengan member-member lainnya. Jadi kalau ini udah dibuka ya, ini kalau saya geser itu bisa sendiri seperti ini. Ya, jadi dia tidak akan diikuti oleh garis-garis di atasnya. Oke. Nah, lalu ini juga sama, kalau saya mau geser ini biar agak sedikit ke depan, itu bisa dibuka juga gemboknya dan ditarik seperti ini. Ya, jadi nanti nggak akan ketumpuk level-levelnya. Nah, sekarang kita akan buat lagi di sini 3600, 3600, 1971. Nah, kita balik lagi ke Revit ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke level. Nah, ini masih dengan cara yang sama, saya menggunakan pick lines, offsetnya kita masukkan 3600. Ya. Arahkan ke garis referensinya 3600, itu mulainya dari ground level 01. Arahkan 1, 2, yang terakhir itu ada di 1971. Berarti sebelum saya pilih garisnya, offsetnya diganti dulu, 1971. Arahkan ke atas kayak gini.
Kalau udah, escape 2 kali ya. Dan kita klik lagi di sini ya, karena kita mau mengubah posisi dari penamaannya. Kita klik, matikan, nyalakan, klik lagi, matikan lagi, nyalakan lagi. Nah, sekarang tinggal kita ubah untuk namanya ya. Namanya di sini kita masuknya first floor level ya, first floor level 01, first floor level 01, lalu ini kita yes aja, lalu ada roof beam level 01 ya, roof beam level 01, enter, jangan lupa ini di yes. Terakhir di sini ada top roof level 01, enter ya. Jadi sekarang kita sudah punya project dengan elevasi yang sesuai dengan gambar denah kita ya, atau gambar potongan kita. Nah, semua level yang kita buat itu otomatis akan tersave di dalam floor plan. Nah, sehingga sekarang kita sudah bisa membuat untuk gridnya.